saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar saudara? Kita berjumpa kembali di dalam perenungan kebenaran firman Allah. Saya percaya saudara bahwa saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bersukacita, bersemangat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pada saat hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan, menguatkan, menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu ini, kesempatan ini untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman Allah. Oleh karena itu Roh Kudus tolong kami, bantu kami, pimpin kami dalam pemberitaan firman-Mu. Dan setiap pemirsa yang mendengar, mereka juga mendapat berkat dan peneguhan dari Tuhan. Hamba siap memberitakan firman-Mu dan umat-umat-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin saudaraku. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita akan mendengar firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Nah, nanti kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan untuk nanti lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa membaca satu pasal itu. Nah, Yohanes pasal 11 ayat yang pertama dimulai begini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti saudara, Bapak Ibu bisa membaca seterusnya secara lengkap. Melalui kesempatan ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang saya angkat pada kesempatan ini ialah maksud dibalik penundaan. Bapak Ibu, apakah punya pengalaman tentang penundaan? Mungkin di antara kita yang sering berpergian ke luar kota, bahkan ke luar provinsi, ke luar negeri dengan menggunakan jasa transportasi pesawat, biasanya ada beberapa pengalaman-pengalaman yang namanya delay atau penundaan. Apalagi kita dalam keadaan terburu-buru, ingin cepat-cepat sampai di tempat tujuan kita, lalu ada pengumuman dari maskapai penerbangan berkata bahwa pesawat saudara mengalami penundaan, ya delay entah 1-2 jam. Nah, bagi kita yang mendengar itu rasanya tidak enak, saudara. Kesal, marah, ya kan? Dan berbagai omelan yang kita akan keluarkan. Kenapa? Karena kita tidak suka mengalami penundaan. Nah, tetapi dalam kisah ini, saudaraku, saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa ada satu keluarga yang pernah mengalami penundaan di tengah-tengah kegentingan, di tengah-tengah sebuah persoalan, keadaan yang sangat emergensi, yaitu keluarga Lazarus. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, ya. Nah, di sebuah desa, yaitu Betania yang letaknya tidak jauh dari Yerusalem.
Kalau Bapak Ibu nanti membaca di ayat yang ke-18, itu sangat dekat dengan Yerusalem, desa Betania. Nah, di situ terdapat satu keluarga, kakak beradik, ada Lazarus, ada Maria, dan ada Marta. Di ayat yang pertama dan yang kedua. Di desa Betania ini, atau desa Betania ini salah satu tempat favorit Yesus. Ia selalu singgah apabila ia ke Yerusalem untuk menghadiri berbagai perayaan-perayaan orang-orang Yahudi. Keluarga ini tampaknya dekat atau akrab dengan Yesus. Dikatakan ayat yang kelima bahwa keluarga ini keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, karena mereka begitu akrab, begitu dekat. Tetapi saudaraku, di antara ketiga bersaudara ini, yakni Lazarus mengalami penyakit yang sangat parah. Kenapa saya bilang sangat parah? Karena penyakit ini nantinya yang membawa dia kepada kematian, saudaraku. Di ayat yang ke-11 dan 13. Mungkin penyakitnya, saya tidak tahu apa penyakitnya karena tidak ditulis dalam Alkitab. Tetapi lebih parah dari virus corona. Kenapa? Karena beberapa hari saja ia sakit, langsung meninggal, saudaraku. Pada waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Menyampaikan kabar kepada Yesus, memberitahukan bahwa Yesus, orang yang kau kasihi, yang namanya Lazarus, sedang sakit parah. Pada waktu itu, Marta dan Maria ketika mengirim kabar kepada Yesus, ya bukan melalui HP, bukan melalui WA, bukan melalui SMS, bukan melalui Messenger, bukan melalui Instagram, bukan melalui video call, ya saudara, bukan melalui Facebook, bukan melalui Telegram, atau juga bukan melalui pos seperti sekarang ini dalam kondisi teknologi yang sangat tinggi. Pada waktu itu nggak ada teknologi seperti sekarang ini. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus dengan mengutus orang untuk datang dan memberitahukan bahwa Lazarus sedang sakit. Beda sekarang, saudaraku, kalau kita memberikan kabar itu cepat sekali, secepat kilat. Kenapa? Ya, bisa kita melalui handphone, melalui WA, bahkan kita bisa video call dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu teknologi belum secanggih sekarang ini. Tetapi saudaraku, walaupun Marta dan Maria di dalam berita yang mereka sampaikan kepada Yesus tidak ada permintaan khusus untuk meminta Yesus datang, tetapi sudah bisa dipastikan bahwa tujuan utama mereka menyampaikan kabar tentang penyakit Lazarus kepada Yesus, tujuan mereka, harapan mereka adalah yaitu supaya Yesus datang dan Yesus menjenguk Lazarus dan Yesus menyembuhkan Lazarus. Tidak ada tujuan lain. Itu tujuan utama mereka mengirim kabar kepada Yesus tentang Lazarus, supaya Yesus datang menolong, menyembuhkan dan memulihkan Lazarus, saudara. Memang kabar itu berhasil terkirim, tersampaikan kepada Yesus di ayat yang keempat. Namun saudaraku, yang dilakukan Yesus atau respons Yesus bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh Marta dan Maria. Yang diharapkan Marta dan Maria, begitu Yesus mendengar kabar itu dia datang. Tetapi sebaliknya, saudaraku, sebaliknya berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Saya yakin Marta dan Maria berharap begitu Yesus mendengar kabar itu, langsung Yesus datang, langsung Yesus ikut bersama-sama dengan pembawa berita itu, atau menyusul supaya hadir dan Yesus bisa menyembuhkan Lazarus. Tetapi sebaliknya, saudaraku, Yesus bukan bergegas datang, tetapi justru dengan sengaja, kata firman Allah, ia masih tinggal di tempat ia berada selama 2 hari. Bahkan setelah itu, saudaraku, ia masih mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea dan bukan pergi ke Betania, ayat 6 dan 7. Ini bertolak belakang, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pengertian, walaupun nanti akhirnya dia datang, tetapi dia menunda kehadirannya, dia menunda kedatangannya. Bukan pada waktu berita itu disampaikan, bukan pada hari itu Yesus datang,
tetapi dia masih menunda beberapa hari ke depan. Baru dia sampai, baru dia datang ke Betania. Saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun pada akhirnya Yesus datang, tetapi bukan ketika Lazarus masih terbaring sakit, tetapi justru Yesus datang setelah Lazarus mati dan terbaring di dalam kubur selama 4 hari. Ayat yang ke-17. Tentu saja kedatangan Yesus pada waktu itu mengundang banyak tanya di dalam hati Marta dan Maria. Itulah sebabnya ketika Yesus datang, kalimat yang diucapkan oleh Marta dan Maria sama. Di ayat yang ke-22 dan di ayat yang ke-32 berkata begini, sekiranya engkau ada di sini, sekiranya Yesus ada di sini, sekiranya guru ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Itu kalimat pertama yang diucapkan oleh Marta dan Maria ketika mereka berjumpa, ketika mereka menemui Yesus datang ke Betania. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, ada 3 pengertian dari kalimat atau perkataan Marta dan Maria. Sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Pertama, pengertian dari kalimat Marta dan Maria adalah, yang pertama, bahwa Yesus dianggap terlambat. Mereka berkata, Tuhan, kenapa engkau baru datang? Kenapa engkau lama sekali? Kenapa engkau terlambat? Kenapa engkau baru hadir? Kenapa engkau menunda kehadiranmu? Kenapa dan kenapa? Tuhan, kenapa bukan hari pertama ketika kami menyampaikan kabar itu engkau datang? Kenapa baru datang sekarang? Sekarang sudah terlambat. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Kenapa baru datang sekarang? Kenapa baru jawab doa saya sekarang? Kenapa baru hadir sekarang? Kenapa bukan dari kemarin-kemarin, saudaraku? Jadi ini makna perkataan Marta dan Maria. Jadi mereka menganggap Yesus sudah terlambat. Terlambat hadir, terlambat datang. Terlambat ia menolong mereka. Saya juga mau katakan kepada saudara, mungkin kita juga pernah mengalami seperti itu. Ketika kita ada dalam masalah, ada dalam persoalan, kita berkata, Tuhan kok lama banget ya? Kenapa Tuhan lama menjawab doa saya? Lama menyembuhkan saya? Lama memulihkan saya? Lama menolong saya? Dan lain sebagainya. Maria dan Marta pernah mengalami pengalaman yang sama. Makna yang kedua dari perkataan Maria dan Marta adalah ada nada kekecewaan di dalamnya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Ada nada kekecewaan, artinya Tuhan, sekarang saudaraku sudah mati, Lazarus sudah mati, sekarang mau apa lagi? Tidak ada artinya engkau datang. Semua sudah terjadi. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dia sudah berbau busuk, dia sudah mati, tidak akan hidup lagi. Percuma engkau hadir dan lain sebagainya. Ada nada kekecewaan. Ya kan? Saudara, apakah Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernah punya perasaan seperti itu, pikiran seperti itu? Ketika doa kita lama dijawab, ketika pergumulan kita lama belum ada jawaban, belum ada jalan keluar, ya kan? Kita sudah berkata, ya udahlah, kita kecewa dengan Tuhan. Untuk apa lagi saya berdoa? Untuk apa lagi saya menyembah Tuhan? Untuk apa lagi saya baca firman? Untuk apa lagi saya mendekatkan diri kepada Tuhan? Semua sudah terlambat. Semua sudah tidak ada lagi harapan. Dan makna yang ketiga dari perkataan Marta dan Maria, Tuhan, sekiranya kau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Iman mereka sedang goyah, saudaraku. Mengapa? Karena mereka menganggap Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menganggap Yesus lemah. Mereka menganggap Yesus tidak bisa lagi membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Jadi iman mereka goyah. Sehingga mereka berkata, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Jadi mereka sedang goyah imannya, goyah kepercayaannya. Seharusnya saudara, mereka juga harus percaya bahwa ketika Yesus hadir di situ, sekalipun saudaranya sudah mati 4 hari, harusnya mereka percaya bahwa begitu Yesus hadir, walaupun Lazarus sudah mati 4 hari dikubur dan bau busuk,
pasti Yesus sanggup melakukan segala perkara, sanggup membangkitkan, sanggup melakukan mujizat, sanggup melakukan keajaiban dan kedahsyatan. Tetapi iman mereka menjadi goyah. Malah mereka berkata begini, Tuhan, sekiranya Engkau hadir di sini dulu, ya, sebelum Lazarus mati. Kalau Engkau hadir di sini pasti dia akan hidup, dia tidak akan mati. Tapi sekarang sudah mati dia, Tuhan. Mau apa lagi, ya kan? Mau buat apa lagi? Semua sudah terlambat, semua tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Iman mereka sedang goyah. Harusnya mereka percaya bahwa waktu Yesus hadir juga saat itu, walaupun Lazarus sudah berbau busuk, sudah dikubur, harusnya mereka percaya bahwa aku juga percaya Tuhan, walaupun Lazarus sudah mati, hari ini pun ketika Engkau hadir, Engkau sanggup melakukan mujizat dan perbuatan yang besar dan ajaib. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu dahsyat dan luar biasa. Apabila Bapak Ibu mengalami penundaan, nah saya mau jelaskan sore hari ini atau hari ini kepada saudara, apa makna di balik penundaan Yesus? Yang pertama adalah Yesus bertindak berdasarkan waktunya. Setiap tindakan Yesus tidak didorong oleh waktu kita, tidak didorong oleh inisiatif kita, tetapi setiap tindakan Yesus, apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus kerjakan, selalu berdasarkan waktunya dia, bukan waktunya kita. Iya kan? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat yang ke-11, demikianlah perkataannya, ya, atau ayat yang ke-11 berkata, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Artinya, setelah genap waktunya Yesus, setelah tiba waktunya Yesus, baru dia hadir, baru dia datang ke sana untuk melakukan mujizat, melakukan perbuatan yang ajaib. Kenapa? Karena waktunya sudah tiba. Ya kan? Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu Maria dan waktu Marta. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan saya dan saudara. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan saya dan saudara. Waktu saya dan waktu Tuhan berbeda. Oleh karena itu, Tuhan selalu bertindak sesuai dengan waktunya dan bukan sesuai dengan waktu kita. Waktu Yesus bukanlah ketika mendengar Lazarus sakit, tetapi waktu Maria dan Marta ingin juga hari itu Yesus hadir. Tetapi hari itu bukan waktunya Yesus. Waktu Yesus bukan ketika Lazarus sudah mati 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bukan. Tetapi waktu Yesus justru ketika Lazarus sudah mati dan dikubur selama 4 hari dan sudah berbau busuk. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-39. Itu waktu Yesus. Jadi bertolak belakang, berbeda dengan waktu kita. Berbeda dengan waktu Marta dan Maria. Itu makna yang pertama. Bahwa makna di balik penundaan Yesus adalah Yesus selalu bertindak berdasarkan waktunya. Dan waktu Tuhan selalu waktu yang tepat dan waktu yang terbaik. Ingatkah saudara kisah perkawinan di Kana? Kalau saudara-saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang kedua tentang perkawinan di Kana. Di sana saudaraku, pada waktu perkawinan itu dihadiri oleh banyak orang, banyak tamu. Lalu tiba-tiba pemilik pesta itu kekurangan atau kehabisan anggur. Di dalam pesta orang Yahudi, anggur salah satu menu yang harus ada. Kalau tidak ada anggur dalam semua pesta pernikahan, rasanya pesta itu tidak ada maknanya. Anggur harus ada dalam setiap pesta pernikahan orang Yahudi. Tetapi anggur sudah habis. Lalu saudaraku, Maria datang kepada Yesus. Maria ibu Yesus datang.
Apa kata Maria kepada Yesus? Dia berkata, mereka kehabisan atau kekurangan anggur. Lalu kata Yesus, dia menjawab Maria ibunya, katanya, ibu, hai perempuan, mau apakah engkau daripadaku? Waktuku belum tiba. Begitu Maria mendengar apa kata Yesus, Maria tidak ngotot. Justru Maria memberikan pesan kepada para pelayan. Segala sesuatu yang dia perintahkan kepadamu, kerjakanlah itu, lakukanlah itu. Mereka menunggu waktunya Yesus. Ingat, kalau belum waktunya Yesus, maka Tuhan Yesus tidak akan bertindak apapun. Kenapa? Karena dia selalu bertindak, bekerja sesuai dengan waktu yang tepat menurut ukuran Yesus. Sama ketika perkawinan di Kana. Akhirnya dia melakukan mujizat. Dia mengubah air menjadi air anggur, saudaraku. Kenapa? Karena memang waktunya telah tiba. Atau ingatkah saudara-saudara, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-7 nanti di sana, saudara-saudara, Yesus menyuruh Yesus pergi ke Yerusalem untuk menghadiri sebuah perayaan. Tetapi Yesus berkata begini, pergilah kamu karena waktuku belum tiba. Ya. Nanti Bapak Ibu membaca dalam Yohanes pasal yang ke-7 di sana. Itu artinya bahwa Yesus selalu bertindak, selalu bekerja sesuai atau berdasarkan waktunya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita ini sama dengan Marta dan Maria. Ya. Begitu kabar itu sampai kepada Yesus, maunya Marta dan Maria, Yesus harus segera datang dan merespons. Sama ketika kita juga berdoa, begitu selesai berdoa, bilang amin dan buka mata, lalu jawaban doa langsung ada di depan mata kita. Itu kan yang kita inginkan. Ya. Ketika kita berdoa meminta pekerjaan, begitu bilang amin, langsung ada telepon yang mengatakan bahwa kita diterima dalam salah satu perusahaan yang kita lamar. Begitukah maunya kita? Begitu kita berdoa minta usaha kita berhasil, usaha kita sukses, begitu kita berkata amin, lalu ada orderan miliaran rupiah. Begitu kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, pulihkan saya, lalu kita bilang amin, lalu maunya kita waktu itu juga kita mengalami kesembuhan. Dengar, waktu kita dengan waktu Tuhan berbeda. Begitu kita berdoa, Tuhan berikan aku jodoh, berikan aku pasangan pria, pasangan wanita yang hebat, yang luar biasa. Begitu kita buka mata, kita katakan amin, lalu di depan mata kita ada telepon, ada wanita atau ada laki-laki yang ganteng, yang tajir, yang cakap, yang hebat, yang luar biasa. Saudaraku, dengar baik, waktu saya dan saudara berbeda. Waktu saya dan saudara berbeda dengan waktunya Tuhan. Ada seorang pendeta muda yang belum menikah. Dia berdoa sungguh-sungguh, saudara. Dia berdoa supaya dia mendapat pasangan hidup. Lalu dia berdoa, dalam doanya berkata begini, Tuhan, orang yang pertama kali mengetuk pintu rumah saya besok pagi, dialah jodoh yang dikirim oleh Tuhan. Saudaraku, dia melewati malam dan tibalah pagi hari. Benar saudara, pagi-pagi ada yang mengetok pintu. Lalu ketika dia membuka pintu rumahnya, lalu dia berkata, cara Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus saya tolak. Dalam nama Yesus saya tolak. Nah, wanita itu kaget saudara. Kenapa? Pagi-pagi langsung berteriak, darah Yesus. Karena wanita yang sedang mengutuk pintunya itu adalah betul seorang wanita, tetapi sudah lanjut usia, saudaraku. Jadi dengar baik, bukan seperti yang kita inginkan. Bukan seperti waktu kita. Waktunya Tuhan selalu berbeda. Oleh karena itu saudaraku, jika hari ini doamu belum dijawab, jika hari ini pergumulanmu belum dijawab oleh Tuhan,
Mari kita belajar kepada Abraham. 25 tahun dia menunggu untuk mendapatkan Ishak. Bertahun-tahun Hana berdoa untuk mendapatkan Samuel. Harusnya juga kita seperti itu. Apabila saudara sedang mengalami penundaan dari jawaban doa saudara, penundaan harapan Anda, penundaan mukjizat, penundaan kesembuhan, penundaan kesuksesan, dan berbagai macam penundaan yang sedang Anda alami hari ini, dengar baik. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan menyalahkan Tuhan, jangan goyah iman saudara. Terus percaya kepada Tuhan, terus beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Tidak pernah terlambat menjawab doa saya dan saudara. Tidak pernah terlambat menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberkati kita. Kenapa? Karena Tuhan selalu bertindak berdasarkan dengan waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Katakan amin saudara. Yang kedua, apa makna di balik penundaan? Yaitu Yesus menggunakan masalah untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus mendengar di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah, Yesus Kristus, akan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Bahwa tidak ia datang segera ketika ia mendengar kabar itu. Tidak langsung ia datang dan menyembuhkan Lazarus. Tidak. Tetapi ia menunggu. Kenapa? Karena setiap tindakan Yesus berujung dengan kemuliaan bagi dia, saudaraku. Masalah yang dialami oleh Marta dan Maria, mereka tidak mengerti, tidak memahami bahwa Yesus menunda kedatangannya supaya melalui kematian Lazarus, melalui masalah, persoalan yang dialami oleh Marta dan Maria, kemuliaan Allah dinyatakan dan mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Allah, jawab Yesus kepada Marta ketika Yesus hendak membangkitkan Lazarus. Marta berkata, Tuhan, dia sudah 4 hari di dalam kubur. Untuk apa lagi? Tapi Yesus berkata, Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku, inilah makna di balik penundaan Yesus. Bahwa Yesus menggunakan setiap masalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi dirinya, bagi Tuhan. Saudaraku, mukjizat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, salah satu, bahkan satu-satunya mukjizat Yesus yang terbesar, yang membuat orang terheran-heran dan terkaget-kaget dari mukjizat-mukjizat sebelumnya. Kenapa? Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, misalnya sakit demam. Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Yesus pernah menyembuhkan orang tuli. Yesus pernah menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Yesus pernah menyembuhkan orang yang pendarahan 12 tahun. Yesus pernah membangkitkan juga orang mati tapi belum sempat dikubur. Bahkan Yesus pernah melakukan bermacam-macam mujizat. Tetapi khusus untuk Lazarus ini berbeda, saudaraku. Kenapa? Karena waktu itu Lazarus sudah mati, bahkan sudah dikubur selama 4 hari, tetapi bisa dibangkitkan kembali. Itu mujizat yang dahsyat. Dan itu terjadi, tergenapi, saudara, melalui kebangkitan Lazarus dari antara orang mati, saudara. Itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus. Ya kan, saudaraku? Ya, menyembuhkan orang sakit itu biasa. Tetapi membangkitkan orang mati itu lebih dahsyat dan luar biasa. Jadi setiap masalah, setiap persoalan yang saya alami dan saudara alami, bisa saja Tuhan menggunakan masalah kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Apabila masalah persoalan kita tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan,
maka Tuhan tidak akan bertindak apa-apa, saudaraku. Kalau itu hanya membuat kita sombong, ya kan? Misalnya kita berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan berikan saya mobil misalnya. Ya kan? Tuhan tahu, ini mobil ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan atau membuat orang ini menjadi sombong. Tuhan lebih tahu. Tuhan berikan saya rumah, Tuhan berikan saya jodoh, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan lebih tahu. Nanti ketika Tuhan menyembuhkan kita, orang ini bukannya tambah melayani Tuhan, tambah setia, malah setelah dia sehat, dia melakukan berbagai-bagai dosa, berbagai kejahatan, akan jauh dari Tuhan. Bisa saja. Setelah orang ini diberkati, setelah orang ini sukses, Tuhan lebih tahu apakah dia semakin takut Tuhan, atau karena dia lebih sukses, semakin sukses, malah semakin jauh dari Tuhan. Dengar baik, saudaraku, setiap masalah kita, ya kan, Allah menggunakan masalah kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi dia. Apabila saudara punya persoalan dan masalah, ya kan, apabila itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Melalui kebangkitan Lazarus, banyak orang akhirnya memuliakan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saudaraku, ya kan? Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Di ayat yang ke-45, Yohanes 11:45. Jadi benar, saudaraku, bahwa kematian Lazarus, penyakit Lazarus tidak membawa kematian menurut Yesus, tapi mendatangkan kemuliaan Allah. Terjadi di ayat 45. Setelah Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, dikatakan Alkitab, banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, banyak yang tadinya orang yang tidak percaya kepada firman Allah, tapi setelah melihat, mendengar, menyaksikan mujizat itu, akhirnya mereka percaya kepada Yesus, memuliakan Yesus, memuliakan Yesus. Mereka ikut Yesus, mereka melayani Yesus, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Kan luar biasa, saudara. Jadi dengar baik ya, dengar baik. Jangan cepat-cepat kita kecewa. Jangan cepat-cepat kita menggerutu bersungut-sungut. Apabila ada penundaan dalam hidup kita, tunggu bahwa bisa saja masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Saudaraku, ingatkah kisah tentang Yusuf? Yusuf pernah dibuang ke dalam sumur yang kering. Habis itu dia dijual, dijadikan budak, ia difitnah, ia dilupakan dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya apa kata Yusuf, saudara? Kalau Bapak Ibu membaca dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, Yusuf berkata, memang kau merekarekakan kejahatan kepadaku, tetapi Tuhan merekarekakan kebaikan, bahkan kemuliaan bagi dirinya di tanah Mesir, saudara. Jadi Tuhan menggunakan masalah Yusuf, Tuhan menggunakan penderitaan Yusuf, Tuhan menggunakan kesesakan yang dialami oleh Yusuf, yang pada akhirnya mendatangkan kemuliaan, keagungan bagi Tuhan di tanah Mesir, saudara. Bagaimana perkara karya Tuhan yang luar biasa di tanah Mesir itu berawal dari Yusuf datang ke Mesir dengan berbagai persoalan, kesesakan yang dialami oleh Yusuf. Nah, saudara, saya juga mau katakan kepada saudara melalui kesempatan ini, apabila sedang menghadapi masalah dalam hidup saudara, persoalan yang begitu berat, dengar baik, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan bisa menggunakan masalah saudara, persoalan hidup saudara, untuk mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Apabila semua yang Bapak Ibu alami, endingnya di dalamnya mendatangkan hormat kemuliaan bagi Tuhan, maka dengar baik, Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada saudara. Dan yang terakhir, apa makna di balik penundaan Tuhan Yesus? Yaitu Tuhan menggunakan masalah untuk membangkitkan iman kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 sampai 15 berkata begini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, ayat 15, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ya kan? Sebab demikianlah lebih baik bagi kamu, supaya kamu dapat belajar percaya, belajar beriman, belajar sungguh-sungguh untuk yakin kepada Tuhan.
Itu kata Yesus. Dia berkata, syukurlah aku tidak hadir di sana. Aku tidak ada di sana ketika Lazarus mati. Kenapa? Supaya murid-muridnya menjadi percaya. Supaya murid-muridnya lebih diteguhkan imannya, dikuatkan imannya, ditumbuhkan imannya. Bahkan ditumbuhkan iman Marta dan iman daripada Maria. Supaya mereka ketika mereka melihat peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa, iman mereka dibangkitkan, iman mereka dikuatkan, iman mereka bertumbuh, iman mereka menjadi kuat, menjadi tegar. Karena mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Inilah makna penundaan Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tujuannya membangkitkan iman seseorang kepada Tuhan. Makanya dia berkata, bersyukur karena saya tidak hadir di sana ketika dia mati. Dan sekarang Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, membuat iman Marta dan Maria semakin kuat. Yang tadinya iman mereka goyah, mereka tidak yakin, mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Sehingga mereka berkata begini, jika Tuhan engkau hadir di sini, pasti saudaraku tidak mati. Jadi mereka berkata begini, bahwa sekarang Lazarus sudah mati, Yesus tidak bisa membangkitkan dia. Tapi sekarang saudaraku, sekarang Lazarus sudah mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan melalui kebangkitan Lazarus, iman murid-muridnya, iman Marta, iman Maria dikuatkan, diteguhkan, dibangkitkan kembali iman mereka yang mungkin sudah mau mati selama ini, sudah goyah selama ini, sudah lemah selama ini. Tetapi melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, iman mereka dibangkitkan, dikuatkan kembali. Oh haleluya saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin hari ini imanmu sedang lemah, imanmu sedang goyah. Gara-gara virus corona ini mulai kita ragu tentang Tuhan. Iman kita mulai menurun saudara. Iman kita mulai goyah, ya kan? Tapi dengar baik bahwa Tuhan akan menggunakan masalah hidup saudara untuk membangkitkan iman saudara, menguatkan iman saudara kepada Tuhan. Oleh karena itu teruslah beriman kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan, teruslah memandang kepada Tuhan. Karena melalui peristiwa-peristiwa yang kau alami dalam hidup saudara akan membuat imanmu semakin teruji, ya kan? Semakin terbukti bahwa imanmu murni, imanmu tulus, imanmu berkualitas kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan suka. Iman yang penuh kualitas, iman yang murni, iman yang tulus. Dan itu akan membuat Tuhan menyatakan kuasanya kepada saudara. Hendaklah kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari atau hari ini saudaraku meneguhkan kita bahwa di balik penundaan Yesus ada hal yang dilakukan, yaitu Tuhan Yesus bertindak berdasarkan waktunya. Dan yang kedua, Tuhan menggunakan masalah kita untuk mendatangkan kemuliaan baginya. Dan yang ketiga, Tuhan juga menggunakan masalah kita untuk membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.